Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Dava Nasution, NPM 240826027. Di sini saya akan membahas blok embrio dengan judul mind map saya, proses embriogenesis. Yang pertama ada prinsip dasar embriogenesis. Prinsip dasar embriogenesis itu dibagi menjadi dua, ada proses fertilisasi dan fisiologi fertilisasi. Proses fertilisasi yang pertama, kapasitas sperma mempersiapkan sperma untuk menembus sel telur. Kedua, reaksi aksorosom memungkinkan sperma menembus zona pelusida. Yang ketiga, fusi membran dengan oosit dan pembentukan zigot sebagai sel diploid pertama. Yang kedua, fisiologi fertilisasi. Fisiologi fertilisasi yang pertama, lonjakan ion kalsium Ca2+ mengaktifkan metabolisme embrio. Yang kedua, sintesis protein baru dimulai untuk mendukung pembelahan sel. Sini kita bisa melihat skema proses fertilisasi hingga implantansi. Yang pertama itu ada ovulasi, terjadi pengeluaran sel telur dari ovarium. Kedua, fertilisasi, terjadi peluburan inti sel telur dengan inti sel sperma sehingga terbentuk zigot. Ketiga, pembelahan. Satu sel zigot membelah menjadi dua, kemudian menjadi 4 sel, dan seterusnya. Pembelahan ini terjadi dalam tuba Fallopi. Yang keempat, pembelahan lanjutan. Zigot terus membelah sehingga terbentuk sekumpulan sel seperti buah anggur yang disebut morula. Yang kelima ada morula. Morula terus mengalami pembelahan sehingga terbentuk blastosit. Blastosit selanjutnya menempel ke dalam endometrium yang disebut proses implantansi. Adapun yang kedua, segmentasi dan morula. Segmentasi dan morula ini juga dibagi menjadi dua. Pertama, proses segmentasi. Yang kedua, fisiologi segmentasi. Pertama, proses segmentasi itu zigot mengalami pembelahan mitosis tanpa pertumbuhan volume total. Pembentukan blastomer hingga tahap morula atau 16 sampai 32 sel. Yang kedua, fisiologi segmentasi. Zona pelusida mencegah implantansi prematur. Embrio mengandalkan nutrisi dari sitoplasma oosit. Dari gambar ini bisa kita melihat pembentukan blastokista yang terjadi setelah fertilisasi. Dalam proses embriogenesis awal, morula berkembang menjadi blastokista yang terdiri dari tropoblas akan membentuk plasenta, embrioblas akan menjadi embrio, blastozoel akan menjadi rongga berisi cairan yang membantu perkembangan lebih lanjut. Blastokista akan menempel pada dinding rahim untuk melalui tahap berikutnya dalam kehamilan. Proses pembentukan blastokista sangat penting dalam embriogenesis awal karena menandai awal diferensiasi sel dan persiapan untuk implantasi dalam rahim. Jika implantasi berhasil, embrio akan berkembang lebih lanjut menjadi janin. Adapun yang ketiga, blastulasi dan pembentukan blastokista. Yang pertama ada proses blastulasi. Morula berkembang menjadi blastokista yang terdiri dari trofoblast dan embrioblast. Blastozoel terbentuk sebagai rongga berisi cairan. Kedua, fisiologi blastokista. Yang fisiologi blastokista, trofoblast memproduksi HCG untuk mempertahankan korpus luteum. Plasenta mulai berkembang sebagai sumber nutrisi dan oksigen. Pun poin keempat, granulasi, pembentukan 3 lapisan germinal. Proses dari granulasi ialah yang pertama, invaginasi
membentuk tiga lapisan germinal, ektoderm, mesoderm, endoderm. Kedua terbentuk primitif strik, menandai simetri tubuh embrio. Dan adapun fisiologi dari granulasi, pertama ialah gradien morfogen mengatur referensi sel. Signaling pathway seperti TGF-B mengontrol perkembangan jaringan. Dari gambar ini menunjukkan adanya proses granulasi, yaitu tahap kedua dalam perkembangan embrio setelah blastula. Blastulasi. Granulasi merupakan proses migrasi sel yang membentuk tiga lapisan germinal utama, ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang nantinya berkembang menjadi berbagai jaringan dan organ dalam tubuh. Adapun poin kelima, neurulasi, pembentukan sistem saraf. Pertama, proses neurulasi. Notokorda menginduksi ektoderm membentuk neural plate. Neural plate melipat membentuk neural tube, cikal bakal sistem saraf. Dan adapun fisiologi dari neurulasi, yang pertama, gradien SHH dan BMP mengatur pembentukan sistem saraf. Defisiensi asam folat dapat menyebabkan cacat tabung saraf. Sini kita bisa melihat gambar neurulasi, yaitu tahap penting dalam perkembangan embrio di mana lempeng saraf berkembang menjadi tabung saraf. Neurulasi adalah tahap krusial dalam embriogenesis yang mengarah pada pembentukan sistem saraf pusat dan beberapa komponen sistem saraf perifer. Gangguan dalam proses ini dapat menyebabkan cacat tabung saraf seperti spina bifida dan anencephaly. Adapun poin yang terakhir, organogenesis itu adalah pembentukan organ-organ. Proses dari organogenesis ya, yang pertama organ utama berkembang dari tiga lapisan germinal, yang kedua jantung mulai berdetak pada minggu keempat, yang ketiga faktor transkripsi HOX dan PAX mengatur pola pembentukan organ. Yang kedua, fisiologi organogenesis, pertumbuhan organ dipengaruhi oleh sinyal parakrin dan autokrin. Proses embriogenesis, tahap pertama itu ada fertilisasi, lalu membentuk proses segmentasi hingga tahap morula dan membentuk proses blastula. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk referensi yang saya dapatkan dari mind map saya tersebut ialah ini. Saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.